Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Diana Susanti dengan NIM A112020 12901 akan mempresentasikan hasil final capstone yang saya buat untuk memenuhi tugas bimbingan karir web develop. Di sini saya menggunakan framework Laravel dengan server berikut. Jadi misal kita klik linknya itu akan menggunakan root get home control class index name home yang akan diarahkan ke kontrol dengan nama home control dan metode index. Kemudian di sini ada folder poly.bk yang terdapat banyak struktur folder yang berkaitan dengan Laravel. Yang pertama yaitu ada folder apps. Folder apps itu berisi kode inti aplikasi Laravel seperti konsol, exception, HTTP, model, dan provider. Kemudian ada bootstrap, yaitu file konfigurasi awal framework Laravel. Kemudian ada folder config yang semua filenya berkonfigurasi tentang aplikasinya. Yang keempat yaitu database. Database ini migration dan factories untuk generate data dummy. Factories ini berisikan sheet untuk generate data dummy secara prosedural. Kemudian migration berisi file-file migrasi database yang digunakan untuk mengelola perubahan skema database secara terstruktur. Dan yang ketiga yaitu seeder berisi data dummy atau awal yang akan dimasukkan ke dalam database. Lalu ada folder public, yaitu satu-satunya folder yang bisa diakses publik. Kemudian ada resource yang berisikan CSS, lang, sass, dan view berisikan file template untuk view. Kemudian folder router, kemudian ada storage, tempat menyimpan section, lalu ada test dan vendor. Kemudian untuk logikanya menggunakan MVC atau model view control, di mana user dapat mengakses dari browser. Misalnya dengan URL/admin/obat akan menampilkan root yang terdaftar pada path/admin/obat yang menuju ke obat controller dengan metode index. Root get admin/obat operate control class index name obat. Pada obat controller terpanggil metode indexnya yang membuat variabel obat untuk menampung data dari model obat. Kemudian model obat menunjukkan query lewat ORM dan mengembalikan semua koleksi data obat. Obat controller menerima koleksi obat lalu meload tampilan obat.blade.php yang berada di folder admin/obat.blade.php dan melempar variabel obat sebagai data obat ke view tersebut. Pada view obat.blade.php terdapat forest obat as obat, di mana obat dari obat controller tadi akan diiterasi satu-satu agar datanya keluar satu persatu. Kemudian relasi data webnya di sini pada model jadwal.php terdapat function poly yang memiliki relasi belongs to dengan poly atau satu jadwal belongs to satu poly yang ditandai dengan metode poly yang mengembalikan belongs to.
Kemudian pada poli.php memiliki relasi one to many dengan jadwal, atau satu poli bisa memiliki banyak jadwal yang ditandai dengan metode jadwal yang mengembalikan hash money. Jadi setiap poli bisa punya banyak jadwal one to many dan setiap jadwal hanya terkait dengan satu poli. Kemudian kita jalankan webnya. Di sini tampilan home dari poliklinik, terdapat login sebagai admin dan sebagai dokter. Lalu ada section about, testimoni pasien, dan footer. Jika kita login sebagai pasien, atau belum punya akun, kita daftar dulu. Untuk nomor KTP-nya ini nanti akan digunakan untuk login untuk mendaftar polikliniknya. Setelah kita daftar, lalu kita mendapatkan nomor rekam medis, yaitu si A-nya mendapatkan nomor rekam medis 2401007. Kemudian sini kita bisa memilih poli gigi. Kemudian kita pilih jadwalnya, bisa memilih jadwalnya. Kemudian kita tulis keluhannya, lalu kita submit. Setelah submit, kita dapat nomor antrian. Si A-nya mendapatkan nomor antrian nomor 2. Lalu kita masuk ke dashboard dokter. Kemudian ini adalah tampilan dashboard dokter, di mana pada tampilan dokter ini terdapat dashboard, jadwal periksa, memeriksa pasien, riwayat pasien, dan profil. Jika tadi A-nya sudah mendaftar, mendapatkan nomor RM, akan masuk ke tampilan dokter bagian memeriksa pasien. Kemudian kita periksa pasiennya. Hari ini catatannya. Kemudian kita pilih obatnya untuk si A-nya yang untuk cabut gigi. Setelah kita periksa, akan masuk ke riwayat pasien. Riwayat tersebut dapat dilihat di bagian aksi detail riwayat periksa ini. Kemudian di sini juga sudah ditambahkan jasa untuk dokternya 150.000. Jadi total A-nya berobat itu 212.000.
Pada tampilan jadwal periksa ini, dokter dapat mengaktifkan atau menonaktifkan status jadwal periksa mereka, yaitu misal untuk dokter Siti atau dokter anak ini kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan untuk hari Jumat jam 8 sampai jam 11. Kita lihat di localhost-nya. Di sini saya buat bolehan untuk 1 itu aktif dan 0 untuk tidak aktif. Jika tidak aktif, maka tidak akan muncul di tampilan pasien yang akan daftar. 0. Kemudian kita masuk ke pasien, tampilan pasien lagi. Dengan KTP-nya A-nya kita masukkan, lalu kita pilih poli anak. Dokter Siti hanya buka hari Kamis, dan dokter Nadia juga ada jadwal di Rabu saja, soalnya tadi tidak diaktifkan untuk hari Senin jam 8 sampai jam 12. Kemudian pada tampilan admin, di sini pada tampilan admin terdapat dashboard dokter, pasien, poli, dan obat. Pada tampilan dokter, admin dapat menambah dan mengubah atau menghapus data-data dokter yang sudah terdaftar. Kemudian pada tampilan pasien, admin juga dapat menambahkan pasien, mengubah data pasien, dan menghapus data pasien. Kemudian untuk poli, admin dapat menambahkan poli dan menghapus atau mengubah data pada poli. Dan yang terakhir yaitu obat, admin dapat menambahkan, menghapus, dan mengubah obat. Jika kita isi di sini, booster sirup itu botol harganya 12.000. Maka akan langsung terinput di sini. Kemudian kita tambahkan poli bedah, maka juga langsung ditambahkan sini. Kemudian ada pasien, tampilan pasien yaitu kita ubah di sini. Untuk Bondan kita ubah alamatnya menjadi Temon. Berubah menjadi Temon. Kemudian kita bisa mengubah dari data dokter ini. Kita juga bisa mengubah polinya. Kita ubah dokter Dian ini menjadi di bagian poli jantung. Langsung terubah. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.